Oke, kita rekam. Sekarang saya akan coba share screen. Ini percobaan asli, banyak percobaannya. Jadi ini kondisinya ini laptop baru jebol barusan. Apa sihnya? Eh, Power supply-nya jebol. Kebetulan istri ngebeliin barusan chargernya. Jadi mudah-mudahan masih oke lah, bisa jalan ya. Sekarang kita akan, nah ini udah share screen, mudah-mudahan udah oke. Sekarang kita akan percobaan banget untuk nerusin urusan IoT. Ini saya tutup-tutup. Jadi masuk ke sini, ono center ORID/wiki. Ini mudah-mudahan programmingnya nggak ada yang masalah ya. Programming untuk apa sih namanya? Wemos-nya segala macam. Coba Wemos. Kemarin sih udah diinstal sih, cuman saya nggak tahu bisa jalan bagus apa enggak. Jadi ini sudah saya install Arduino di Ubuntu 24.04. Ini udah Ubuntu 24.04. Kita akan coba tes lagi Wemos-nya bisa jalan apa enggak. Cuman kita akan coba NTP ya, jam digital. Bentar, keluar dulu. Oke, Wemos sudah dikeluarin. Kabel. Kabel USB untuk programming udah saya keluarin, sekarang saya sambungin. Oke. Oke, ini kabel sudah disambung. Ups. Coba cek sudah bisa kedetek belum? Ini cek. Saya gedein biar lebih enak ngelihatnya. ls/dev tty. Sorry, salah. ls/dev tty u. Dia udah kedetek sebagai tty USB 0. Kalau enggak, dia TTY itu banyak banget. TTY 0, TTY 1, 10, dan TTY print, TTY S 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, khusus buat ini USB 0. Oke. Jadi dia udah kedetek. Coba kita jalanin Arduino. Oke. Ini Arduino dijalankan. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Oke, ini preparing boards. Seru nih urusannya. Oke, ini baru jalan. Coba kita lihat di bagian tool. Ini sudah ada board Wemos D1R2 sama mini. Ini udah ditambahkan ESP8266. Aslinya adalah Arduino AVR boards. Cuman kita pakainya yang ini dan kita pakainya adalah Wemos D1R2 mini. Yang saya pakai yang mini ya, bukan D1R2. Kalau mau yang langsung D1 mini juga boleh, bisa. Nah, cuman yang penting di sini portnya adalah saya pakainya dev tty USB 0. Oke. Supaya gampang, saya akan coba dia untuk komunikasi ke internet. Saya akan lihat. Nah, ini ada NTP clock yang minggu lalu kalau nggak salah. Saya coba. Nih. Ini NTP clocknya minggu lalu. Cuman sekarang wifi-nya beda. Wifi-nya kalau nggak salah ini passwordnya
Oh no, ya baru ganti wifi biasa. Oke, ini sekarang saya pakai laptop. Kemarin waktu saya demoin itu saya pakai ini ya, pakai desktop di rumah. Sekarang saya pakai laptop dari Serpong. Nih, jadi kalau kita baca, ini bisa digedein nggak biar enak lihatnya ya? Gimana cara ngegedeinnya ya? Bisa digedein, Ctrl plus plus. Oke, lumayan, lebih enak lihatnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita perlu include beberapa header file. Ini bahasanya sih jelas. Kita perlu include beberapa header file. Ini ada NTP client. Ini harus diinstal dulu sebetulnya. NTP client. Ini semua harus diinstal. Cara installnya bisa dibaca di catatan saya di wiki. Kemudian yang ini adalah SSID sama password dari WiFi yang dipakai. Terus di sini offset dalam detik waktunya, karena kita adalah GMT plus 7. Ini offsetnya sekian detik kira-kira. Oh enggak kira-kira, emang benar. Terus harinya adalah Sunday, Monday, Tuesday, dan seterusnya. Kalau mau pakai bahasa Indonesia bisa diganti Minggu, Senin, Selasa, dan seterusnya. Nah, di sini kita aktifkan WiFi UDP-nya. WiFi akan berkomunikasi dengan protokol UDP. Nah, kemudian kita aktifkan NTP client untuk bisa nanya waktu ke asiapoolntp.org. Kalau mau diganti jadi poolntp.org juga bisa sih sebenarnya. Oke. Jadi ini ada beberapa mesin di dunia yang menjalankan server waktu. Waktu adalah network time protocol, terus ada yang sifatnya relawan. Mereka mengoperasikan server waktu tadi. Ada yang lokasinya ada di Asia, dan ini kita bisa akses di asia.pool.ntp.org. Oke. Kalau mau pool.ntp.org juga bisa, cuman nanti kadang-kadang kita bisa dapatnya dari Amerika, dari Eropa, dari mana, dan ini delay-nya jadi tinggi. Oke. Ini delay jadi masalah. Oke. Kemudian ada variabel hour, minute, second. Oke, pertama kali adalah kita jalankan serialnya kecepatan 115 kbps. WiFi diaktifkan dengan SSID yang udah sama password yang udah di-set. Terus dia akan berusaha connect ke WiFi. Kemudian dia akan aktifkan time client. Nah, loopingnya adalah minta update dari time client, terus hasil update-nya, jam dimasukin ke HH, menit masukin second masukin SS, udah gitu di print ke serial. Jadi nggak dikirim kemana-mana, hanya ke serial, supaya saya bisa ngecek apakah WiFi segala macamnya jalan dengan baik. Kalau udah bisa jalan dengan baik, kita nanti selanjutnya kita akan melakukan tes untuk ngirim data ke server, gitu ya. Oke. Ini kita akan compile dulu. Bisa gedein. Oke. Dia lagi compile. Kita akan lihat berhasil nggak dia compile. Harusnya berhasil. Ini kondisinya ini laptop baru diinstal banget ya. Jadi saya nggak tahu apakah saya ada yang miss di library atau apa. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan oke semua. Kalau mau ngelihat cara instalasinya, sebagian kalau nggak salah pernah saya rekam sih di YouTube. Kalau nggak bisa dilihat di catatan di ini aja, di apa sih namanya, di Google lah, kira-kira kayak gitu. Lama ini compile-nya lama karena dia harus download. Ini karena baru, dia harus download semua library yang dibutuhin. Jadi agak-agak ngaco ini ceritanya karena dia harus download library-nya. Sambil nunggu saya akan jelasin lagi ya apa yang kita kerjakan selanjutnya. Jadi selanjutnya saya akan melakukan seperti ini. Bentar. Ini saya akan analog read. Analog read adalah saya akan baca potensio. Jadi potensio itu kayak gini bentuknya.
Potensiometer, gambar aja langsung. Nah, bentuknya kayak gini. Ada di kumpulan komponen yang ada di sebelah saya. Jadi ini akan pin 1, yang ini 1. Ini kalau lihat 1 2 3, 1 3 tuh ujung-ujung, tengahnya yang bisa geser-geser nilainya. Nah, yang 1 dimasukin ke ground, yang 3 dimasukin ke 5 volt. Nah, yang tengah ini karena dia bisa geser-geser, tegangannya bisa berubah-ubah antara 0 5 volt. 0 5 voltnya ini dimasukin ke analog 0 dari si prosesor. Jadi kita dapat tegangan antara 0 sampai 5 volt, masukin ke analog 0. Nah, tegangan tadi nanti dideteksi sama si prosesor, di convert ke digital. Cuman digitalnya dia nggak bilang 0,5 volt, nggak. Dia akan bilang dari 0 sampai 1024. Jadi 0, 0, 1, 2, 3, 4 sampai 1024. 1024 sama dengan 5 volt, kira-kira kayak gitu. Jadi dia bikin dari dalam bentuk bilangan integer 1024. Nah, kita akan bikin program untuk deteksi tegangan ini, dan nanti kita harus ngeprint ini tegangannya nilainya berapa, 0 sampai 1024 kira-kira gitu. Oke, mudah-mudahan ini udah berhasil. Nah, ini udah berhasil. Oke, berhasil di compile. Sekarang saya akan coba kirim ke makhluknya. Ini saya coba kirim di sini, upload. Oke. Ini upload. Alah, oke, kayaknya nggak ada masalah. Ini sudah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100% ke upload. Sekarang kita tes di sini, monitor. Oke, dia berusaha connect dulu ke WiFi. Dia kalau waktu connect dia kasih kirim titik. Nah, udah connect. Sekarang hari Rabu jam 19.13. Bener nggak sih? Bener. 19.13 ya? Oke. Jadi udah. Jadi si Wemos ESP8266 jalan, nggak masalah. Dia bisa ngomong ke jaringan, ke internet dan sebagainya. Oke. Sekarang kita coba main-main lagi. Oke. Kita coba WiFi connect ya. Coba WiFi connect, ini iseng aja nih. Kita iseng dulu. Boleh dong iseng main-main. Parah banget nih jadi lemot gini. Aduh, ya. Aduh. Nah, oke. Nah, kita akan ini ada aplikasi yang namanya kita bikin aplikasi pakai ESP8266 untuk WiFi Connect. Intinya adalah dia ngaktifin kabel serial. Nanti kita print BMOS 8266 start. Terus ini kampus ITS 2021 kita ganti ini nanti. Saya nggak pakai wifi-nya kampus ITS. Udah gitu dia akan berusaha connect. Pada saat connect dia akan ngeprint titik. Sampai dia connect, dia akan bilang connected, IP address-nya berapa. Terus dia akan, ini software-nya loop-nya nggak ada isi apa-apa. Oke. Ini saya ambil. Oke, klik kanan copy. Sini, ini tutup aja. Udah nggak dipakai. Saya akan file nih. Oke. Sip. Saya save dulu. Sorry. File. Ini. Wemos Wi-Fi Connect. Oke. Cuman kita punya masalah. Ini saya ganti. Wi-Fi-nya namanya Passwordnya Ono Webbo. Oke. Dia akan ke serialnya 115 kbps ya di sini. Oke, kita akan langsung aja saya upload aja. Jadi waktu ngupload dia akan compile dulu juga sih, jadi nggak. Oke. Oke.
lama. Seru juga, lama juga ya. Kompalnya lama. Oke. Connecting 1%. Nah, ini saya siapin, ini monitornya kalau udah 100% langsung jalanin. Oke. Saya lihat di sini. Dia berusaha connect. Nah, ini kelihatan connected IP address 192.168.183. Jadi kita bisa tahu IP address si Wemos-nya adalah 192.168.183. Oke, kita coba ping. Di sini saya gedein dulu. Oke, ping 192.168.183. Kita bisa ping, ada respons. Oke. IP address saya berapa? If config more. Kita bisa lihat IP address saya bukan 183, IP address saya adalah 8240. Oke. IP address routernya berapa? Biasanya 81. Clear layar, net start minus nr. Kita lihat routernya adalah 81. Coba kita ping semua masing-masing. 192.168.183 respons. Salah. 183 dia bereaksi. Tadi berapa yang IP saya? 240. Coba kita clear layar. 240 bereaksi. Oke. Coba saya ping 1 bereaksi. Oke. Supaya kelihatan 183 di sini, saya ulang lagi. Jadi 3 IP 240, 183 bereaksi semua. Jadi ini kita udah saling nyambung satu sama lain, gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba lagi. Kita coba program-program yang lain dulu ya. Oke, Wi-Fi Connect udah, Blink udah. Oke, yaudah. Kita akan coba masuk ke sini analog read. Analog read, ini seru nih, saya harus ngerakit dulu soalnya. Jadi analog read cuma kayak gini doang sih. Serial begin 115 kbps. Kemudian dia cuman loopnya cuman baca isi analog A0, di print ke serial. Jadi serial print, ya di print isinya analog A0, di print ke serial, delay 1 detik. Cuma gitu aja sih programnya. Oke. Sekarang kita akan ambil program ini. Sampai sini juga boleh. Klik kanan copy. Sorry, salah. Ini tutup aja. Nggak bisa nih, alah, kacau. Oke, ini buang, ini buang. Sekarang yang ini, file, save as. Oke, ini dia Wemos. Nah ini, oh udah ada sebetulnya. D1 mini analog read, terus di print gitu aja ya, print. Oke. Cuman ini belum saya rakit, saya harus ngerakit dulu. Parah dah. Oke, saya akan sambungkan kabel potensionya. Cuman potensio yang saya pegang nih slidernya, kalau ini layarnya agak videonya susah. Jadi ini potensio yang ada di gambar ini kan bentuknya lingkaran ya. Sekarang yang saya ini slider bentuknya.
yang saya pegang. Bentuknya slider, bentuknya kayak gini. Oke. Jadi potential slider seperti ini yang saya pegang. Terus di sini ada 3 pin gini. Satu ground, satu VCC, satu datanya yang di tengah sini. Gitu ya. Nah, bentar saya harus nyambungin. Groundnya warnanya abu-abu. VCC-nya warnanya putih. Datanya warna hitam. Mampus dah. Groundnya abu-abu. Oke. Ground abu-abu. VCC putih. Ground up, oops. Terus datanya dimasukin ke A0. A0 mana dia? Ini dia. A0. Oke, mudah-mudahan saya nyambunginnya benar. Kalau salah bermasalah kita ya. Oke. Mudah-mudahan benar nyambunginnya. Saya coba kirim sekarang. Ini saya compile langsung saya upload ya. Jadi kalau kita klik upload, dia langsung compile dan upload. Oke, udah. 7 100%. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini angkanya 19. Kalau saya akan geser ke tengah. Jadi angkanya sekitar 500-600an gitulah. Tuh, kok 1000. Kebanyakan. Di sinilah. Oke. Jadi saya punya angka sekitar 700-an, saya bisa turunin lagi biar dapat angka 600, 500. Kalau saya mentokin, ini mentok 1024. 1024 adalah 5 volt. Kalau saya geser ke setengah gini berarti sekitar 800 600-an di situ. Terus kalau saya turunin paling bawah 12. Berarti nggak nol banget sih ujungnya, tapi dia bisa berubah-ubah angkanya dari ini naik turun. Oke. Yang seru dari sini adalah mungkin nggak. Nah, ini urusannya adalah bukan prosesor nih sekarang urusannya. Kita akan melakukan programming untuk IoT. Jadi Internet of Things. Internet of Things adalah, jadi untuk menguasai Internet of Things kita harus ngerti prosesor, ngerti jaringan, ngerti programming jaringan dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba Internet of Things dan kita akan nyoba mungkin nggak kita ngirim data dari apa sih namanya? Dari satu mikroprosesor ini lewat WiFi ke tempat lain, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, ini saya tutup dulu. Udah kebayang nih. Ini perintahnya cuma kayak gini doang sih. Kayak gini doang. Ini kalau saya ulang, kita bisa mengaktifkan kabel serial 115 kbps. Terus dia baca analog 0, nilainya berapa, langsung di print. Dan kita lihat banget, nilainya akan bervariasi dari 0 sampai berapa? 1024 gitu ya. Dan 1024 itu 5 volt sih. Apa hubungannya 1024 dengan 5 volt? Coba kita lihat biar pada ngerti. Kenapa 5 volt 1024? Ini saya buang trash ya. Kok nggak mau sih? Empty trash. Oh, di sini. Oke. Nah, kita keluarin kalkulator. Biar ngerti kenapa angkanya 1024. Nih. Saya akan masuk ke
Nggak bisa. Kok nggak bisa sih? Eh, bego ya. Halah, gimana caranya nerangin? Oh, kita pakai web aja ya. Oh, kita kepaksa pakai web nih. Quit. Berarti kalkulatornya bermasalah. Aduh, kita pakai web aja. Kalkulator online scientific. Radian, degree. Oke. Saya butuh online kalkulator yang buat programmer. Itu. Ini dia. Oke. Mana ya? Ya, oke. From decimal to binary atau dibalik. From decimal to binary. Oke, desimalnya adalah 1024. Makhluk apakah itu? 1024. Ops. Salah gua. 23 convert. Nah, ini dia. Jadi, angka yang benar adalah 1023, bukan 1024. Kalau kita convert, dia 1111 semua. Jadi, cara berpikirnya si converter analog ke digital, jadi saya terangin dulu cara kerja analog to digital converter. Oke. Cara kerjanya gimana? Kita lihat gambar. Paling gampang pakai gambar lah. Ini paling gampang pakai gambar. Jadi ini aja kali ya. Ini yang ini kayaknya lumayan agak oke lah. Ini ya. Jadi kalau kita punya sinyal, ini sinyal analog, sini digital ya. Kalau kita punya sinyal analog seperti ini, kemudian ini ada sampling and SNH, itu sampling and hold, ada sample and hold, terus dia ngerubah jadi digital di sini, terus dapat digital. Tapi kira-kira kayak gini. Ini ada sinyal analog. Kemudian sinyalnya dimasukin ke sample and hold. Jadi dia akan ngambil sampel, contoh di sampel, udah gitu ditahan. Tegangannya sekian. Tegangan yang sekian ini dimasukin ke analog digital converter, keluar seperti ini. Ini berapa nilainya? 0101. Gitu ya. Jadi ini nanti ini diukur nilainya. Oke. Jadi dia punya maksimumnya 1111. Jadi dia punya range antara 0000 semua atau 111 semua. Itu range-nya dia. Bukan 05 volt tapi 00011 semua. Udah gitu kalau naik dikit 0001, naik dikit 0010, naik dikit 0011 dan seterusnya sampai pol 1111 semua. Gitu ya. Jadi ini kuncinya di sini. Jadi kuncinya adalah tegangan 0 adalah 0 volt. 5 voltnya ada nilai polnya dia satu semua. Itu 5 volt. Nah, tinggal ini tegangan yang berhasil dia sampel ini match-nya di nilai yang mana. Ini kebetulan tegangan yang ini match-nya di 0101. Ini jadi 0101. Kalau dia mentok di 1111, ya udah dia dapat 111 kayak gitu. Dan ini akan naik turun semua. Jadi nilainya kayak gitu. Jadi angka sebenarnya adalah 010101, kemudian di-convert pakai kalkulator tadi supaya jadi desimal. Jadi desimalnya 1111 semua. Ini kalau kita lihat
Kalau kita lihat desimalnya itu 1034, tapi kalau kita lihat dalam bentuk binary-nya satu semua. Gitu. Tadi kita nilai minimalnya 14 ya. Berapakah 14? Kalau kita convert adalah 1110. Berarti nggak nol banget sih sebenarnya tegangannya. 11110. Kalau 1023 itu ada berapa satu di situ? Dia satunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 bit sebetulnya. Oke, jadi si analog to digital converter yang ada, dia punya kemampuan sampai 10 bit. Satu semua. Jadi lumayan resolusinya 10 bit lah. Oke, jadi kira-kira kayak gitu tuh cara berpikirnya. Oke, kita punya resolusi 10 bit. Jadi angkanya seperti itu. Nah, udah mulai kebayang ya. Nah, sekarang kita akan coba naikin kemampuan kita. Ini kan kita cuma ngukur tapi di print ke serial. Bisa nggak kita kirim? Jadi ini kita kirim. Oke. Kita kirim ke pakai UDP. Kita send. Oke, nih. Nah, ini harus punya server. IP-nya berapa? Nah, saya nggak akan jalanin server, takut overload. Saya ada server sih di sini, ada VirtualBox, ada servernya di situ. Cuman kalau saya jalanin yang itu, saya punya masalah nih. Takutnya memori kekurangan, nanti bisa kacau semuanya, dan nanti bisa crash. Karena ini masih baru banget, saya nggak tahu kemampuannya dia. Nah, kalau kita lihat source code-nya kira-kira gini. Kita include header file yang dibutuhkan, kemudian kita masuk WiFi yang ada di sini. Nah, terus kita set lagi. Ini kan ada SSID, ada PWD ya. Ini cuma harus dirubah, disesuaikan sama WiFi yang kita pakai. Kemudian kita set IP address sama port address dari si server. Nah, ini servernya yang akan saya pakai adalah laptop saya, jadi server, jalanin IP sama portnya. Oke, setelah di set variabel UDP address sama port address, kita aktifkan WiFi supaya bisa berkomunikasi pakai protokol UDP. Dah, sampai titik ini variabel-variabel yang kita butuhin sudah siap. Sekarang kita setup. Pertama, serial kita set supaya beroperasi pada 115 kbps. Udah gitu, WiFi disambungin. Kemudian serial, ini mah cuma ngeprint kosong doang. Udah gitu WiFi connect. Kalau udah berhasil connect, di serialnya ada tulisan connected to SSID apa, IP address-nya berapa, print. Dah selesai. Terus kita jalankan komunikasi pakai UDP ke server yang akan kita hubungi. Nah, di sini ini loopingnya, kita akan baca analog read ano, masukin hasilnya ke sensor reading, kemudian mulai komunikasi ke server, kemudian kirim ke serial. Nah, ini serial print, kirim ke serial, isinya sensor reading. Yang ini yang seru, UDP print. Jadi dia akan ngeprint hasilnya sensor reading ke server pakai protokol UDP. Yang ini ada %U akan diisi dengan isinya sensor reading. /n, di sini ada /n fungsinya ngasih enter di sini. Jadi kirim enter, tiap kali ngirim paket selesai, paket delay 1 detik, baca lagi, buka komunikasi ke server, print ke serial, print ke server, selesai komunikasi, delay 1 detik, dan seterusnya. Bayang ya. Cuman supaya ini bisa kasih lihat komunikasinya, saya akan buka 2 terminal nih. Itu nggak bisa dipakai, ini bisa dipakai. Bentar, ini nggak apa-apa.
bisa. Alah, kenapa nggak bisa ini? Oh, emang udah benar. Ya udah clear layar. Saya gedein dikit ini. Oke. Kok jadi kecil banget sih? Oke. Detach terminal supaya lepas. Kok nggak mau? Iya. Oke. Nih. Oh. Ini saya kecilin ya, biar enak lihatnya doang sih sebenarnya. Oke, saya punya satu terminal, kemudian clear layar. Saya bikin 2 terminal, saya geser ini biar pedes. Oke. Kok nggak bisa digeser sih? Aduh, susah banget. Ya udah, saya kebawahin biar ada enak. Rasanya minggu lalu udah saya demoin ini ya. Saya cuma pakai if config dulu ya, bentar. If config, saya cek dulu. Oke, IP saya adalah 192.168.8240. Oke, clear layar. Clear. NC minus UDP maksudnya L, portnya 8888. Jadi saya akan listen ke port 888. Protokol yang dipakai buat komunikasi UDP, enter. Dia udah standby untuk menerima komunikasi pakai UDP ke port 8888. Dari sini NC minus UDP 192.168.8240, portnya 8888. Oke, enter. Oke. Sekarang kita akan nulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Enter. Keluar di sebelah. Sekarang, apakah di sana aman? Enter. Keluar. Sekarang dari sini saya akan kirim ke sebelah kiri, akan kirim ke kanan. Alhamdulillah. Di sini baik. Enter. Keluar. Alhamdulillah di sini baik. Semoga di sana bisa menerima berita ini. Enter. Jadi kira-kira kayak gitu cara komunikasi. Ini berkomunikasi pakai UDP, dan tapi ini kebetulan di laptop yang sama komunikasinya. Cuman kalau ini kita akan coba kirim pakai si Arduino, kita akan kirim. Oke. Jadi kita akan ulang lagi komunikasinya. Ctrl C. Oke, clear layar. Dia akan standby. Oke, dia udah standby sekarang. 8888. Kita akan ambil makhluk ini. Oke. Kita akan ambil sampai sini. Klik kanan copy. New. Paste. Ini dia udah dipaste. Oke. Jadi kalau diulang lagi, file header saya load. Nah, SSID sama passwordnya udah salah. Passwordnya. Oh no, wait. Oke.
Sekarang IP address-nya adalah 240, servernya, portnya 8888, kemudian WiFi di on dengan komunikasi UDP, serial pada 115 kbps. Jadi data akan dikirim ke serial juga, dia akan connect ke SSID sama password yang kita set. Oke, kemudian dia print titik sampai connected. Kalau udah connect, dia akan ngirim. Ini buat ngirim ininya ya, analog read-nya. Oke, sekarang saya akan ini upload. Oke, dia akan compile dulu. Ini lagi di save. Oh, bahaya ini. Oh, ini dia. Dia lagi nge-save, namanya Wemos D1 analog read mini analog read send UDP. Oke, sudah di save. Sekarang dia lagi ngompile. Dia sudah ngompile nih sekarang. Ini kelihatan dari warna yang sebelah sini ya. Yang sebelah kanan itu ada warnanya. Ini baru sekitar 20% di compile. Kita harus nunggu sampai 100% selesai compile. Kalau udah selesai semuanya di compile, baru kita bisa kirim. Wah, oke, udah mulai kirim. Nah, ini udah mulai kekirim. Nah, sisanya, jadi ini karena fokus kuliah di sini, kuliah saya ini hari ini kan lebih ke arah microprocessor sih sebenarnya. Cuman kan ada kuliah IoT, dosen lainnya yang akan ngasih IoT. Cuman kemarin saya dapat laporan, katanya banyaknya teori doang. Ya udahlah, ini saya kasih yang prakteknya. Cuman IoT yang benar, selain coding seperti ini, kita harus main artificial intelligence sama machine learning juga. Nah, ini lagi di-upload nih sekarang. 7, kalau udah selesai kita akan lihat di monitor serialnya 100%. Oke, kita lihat di monitor serial. Nah, oke, dia IP address-nya si Arduino adalah 183 dan angkanya 512, naik turun lah soalnya ini konektornya nggak bagus kali ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di serialnya. Nah, ini di serialnya, di server. Sementara yang ini adalah mana tadi? Oke. Ini ada 2 makhluk sih. Aduh, nggak bisa dia. Oke, kelihatan dua-duanya sekarang. Jadi yang sebelah kiri ini adalah terminal server. Yang sebelah kanan adalah terminalnya serial punya Arduino. Kelihatan di sini di server 6, di Arduino 6. Di 5, ini 5 juga ya. Kiri kanan sama nih sebetulnya. Sekarang saya akan rubah. Jadi yang sebelah kanan adalah tegangan yang sinyal tegangan yang diterima di Arduino. Yang sebelah kiri adalah sinyal yang diterima di server, kira-kira kayak gitu. Ini saya taruh di tengah kira-kira. Oke. Udah 526 sekarang. Saya akan naruh di 3/4 kira-kira. Dia akan udah langsung 1000 aja. Ini sebenarnya. Oh. Oke, ngerti saya sekarang. Oke. Rupanya sama apa sih namanya? ESP8266 11111 itu bukan 5 volt rupanya. 1111 itu adalah 3,3 volt. Jadi ini 3,3 volt nih maksimumnya ternyata. Jadi ini waktu saya polling, kenapa ini
di sekitar 3/4 itu udah 1024. Kalau diterusin 1024 terus, jadi itu polnya dia 3,3 volt. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi ini kalau kita lihat ini kita udah bisa main-main sih, naik turunin tegangannya, nilainya naik turun. Beres ya. Nah, ini kondisinya si data diterima di server. Oke, tapi dalam bentuk teks doang. Nah, tugas selanjutnya ini udah di luar kuliah sih sebenarnya. Kuliahnya kan lebih ke arah mikroprosesor. Cuman saya kasih bonus gimana cara kerjanya IoT sekalian, bentuknya saya praktekin sekalian. Nah, tugas selanjutnya adalah nangkep data ini, data yang diterima tadi, ditangkap, kemudian di-save ke file. Setelah di-save ke file, nanti yang kita lakukan juga adalah kita harus bisa pakai AI atau machine learning untuk menganalisa data tadi supaya bisa ngambil keputusan. Misal, kalau kalau misalnya ini datanya adalah data apa ya? Data tinggi air. Jadi kalau 0 ini airnya masih cetek. Tapi kalau airnya dinaikin, berarti airnya makin tinggi. Kalau dia mentok, masalah. Takutnya kalau bahasa orang Jawa tuh beludak. Beludak tuh apa ya? Airnya kemana-mana lah, kira-kira kayak gitu. Supaya airnya nggak kemana-mana, nah nanti ini si Arduino bisa Wemos ini kita bisa sambungin ke alat lain, misalnya untuk ngebuka pintu air supaya airnya dikeluarin yang kelebihan itu. Jadi nanti harus diprogram macam-macam. Oke, kira-kira gitu. Oke, ini udah kebayang kan? Jadi kalau saya ulang, programmingnya sederhana aja sih sebenarnya. Jadi bagian ini adalah buat ngonekin WiFi. Ini ngasih tahu dia connect ke server yang mana. Kemudian WiFi diaktifkan. Kemudian serial diaktifkan. Kemudian WiFi disambungkan. Ini sampai sini nyambung nih WiFi-nya. Ini nyambung. Kalau ini mau buat ngeprint doang, ngasih tahu dia IP-nya berapa segala macam. Nah, yang di sini yang seru nih urusannya. Kita ngirim data terus-terusan dari A0-nya. Oke. Sampai titik ini beres. Sekarang kita akan nyoba lagi yang lain. Misalnya sensor suhu sama humidity. Oke. Jadi kita punya DHT11. Bentar. Ada nggak ya? Oke. Saya lagi pegang DHT11 di tangan saya. Coba DHT11 sensor Arduino, biar Anda bisa ngelihat makhluknya seperti ini, kayak gini makhluknya. Oke. Ups, nah ini makhluknya kayak gini. Ada 3 pin di situ. Oke, coba saya lihat. Ada 3 pin, tulisannya apa tuh? Ground data VCC. Jadi ada 3 pin, tulisannya ground data VCC. Gitu aja ya. Jadi ada ground. Ini kalau ini tulisannya VCC ground source. Oke. Nah, kebetulan kalau ini kan VCC-nya di tengah nih kayaknya. VCC-nya di tengah, sebelah sini ground. Cuman datanya, nah ini dikirim kemanakah datanya itu? Nah, ini yang seru ya. Nah, ini lebih enak lihat di sini nih kayaknya. Ini VCC masuk ke 5 volt, kemudian ground masukin ke ground. Salah ngeklik lagi.
lebih enak lihatnya. Nah, ini VCC ground. Nah, ini datanya, ini NC nggak dipakai ya. NC itu not connected. Datanya dikirim ke digital. Di sini, ini Arduino yang bukan Wemos, ini Arduino yang biasa. Ini ada A0, A1 sampai A0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada di sini sampai 5. Oke. Ini A0, A-nya, analognya. Jadi datanya dikirim ke pin 2 digital. Kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang kita akan mainan dengan digital. Kita tidak mainan dengan analog. Kita akan cari programnya di sini. Nah, ini. Oke. Oke. Wah, ini pakai ke TeamSpeak. Jangan-jangan TeamSpeak terlalu canggih. Sini masih ke TeamSpeak ya. Ini contoh program yang kita ngirim ke datanya ke server di internet ya. Berarti saya nggak punya contoh yang... ini dia. Coba. Ini dia ngirim kemana nih dia? Oke. Jadi VCC-nya ke 3,3 yang disambungin. Kemudian datanya ke D2, ground-nya ke ground. Nah, source code-nya kira-kira kayak gini. Oke, kita baca source code-nya dulu ya, pelan-pelan. Oke, ini nggak usah dikerjain. Nah, ini lebih enak bacanya, kalau tadi rada susah bacanya. Kita include header file untuk DHT. Oke. Terus kita definisikan DHT pinnya D2 yang kita sambungin. Oke. Kemudian kita kasih tahu bahwa yang kita punya adalah DHT11. DHT ada beberapa memang. Ada DHT 22, 21 sama 11. Saya punya di depan hidung saya yang 11 juga sih kebetulan. Oke. Oke, karena makhluk ini mainnya di 3,3 volt, kita akan pakai di 3,3 volt. Oke, jadi VCC kita sambunginnya makanya 3,3 volt. Nah, kemudian di sini programnya. Jadi kita harus set dulu DHT-nya apa. Jadi kita kasih tahu pin DHT-nya adalah pin 2, udah gitu tipenya adalah DHT11. Dimasukin di sini. Oke, udah. Nulisnya DHT11 seperti ini sih. Kemudian yang perlu di setup sederhana aja. Serialnya kecepatannya berapa, kita print DHT XX test. Cuman gitu aja sih. Terus DHT diaktifin. Dah. Nah, sekarang loopingnya seru nih urusannya. Delay, tunggu dulu 2 detik. Kemudian kita akan baca sensor setiap 1/4 detik, 250 milisecond. Oke. Kita baca humidity, kita baca temperatur. Kalau ininya true, temperaturnya sebagai Fahrenheit. Kalau false, dibikin jadi Fahrenheit, Celsius juga bisa. Oke. Sorry. Kalau is Fahrenheit true, dia jadinya Fahrenheit. Kalau enggak, kita bikin Celsius. Ini Celsius nih sebelah sini. Oke. Kemudian ini kita bikin kalau sampai DHT-nya nggak bisa diajak ngomong, ini kita bikin masalah dia. Gagal berkomunikasi dengan DHT lah kira-kira. Setelah udah beres setupnya, oke.
ini. Nah, ini kita baca si heatnya, terus kita masukin. Ini lebih ke arah apa ya? Heat index tuh apa ya? Nggak tahu juga sih apaan sih sebenarnya heat index. Pokoknya ada. Nanti kita bisa masukin di sini semua. Heat indexnya apa segala macam dimasukin. Jadi kita dapetin humidity, kita dapetin temperature. Oke, kita akan coba ini. Oke, cuman ini harus saya sambungin dulu nih sekarang. Ini seru buat nyambunginnya. Datanya warnanya coklat. Bentar, ini saya cabut dulu bentar ya. Oke. Sekarang saya akan nyambungin. Ini saya lagi berjuang buat nyambungin. Mudah-mudahan gak ada masalah. Karena kabelnya agak bengkok nih. Oke. Ground warnanya putih. VCC warnanya merah. Terus ini D2 ntar. Oke. Groundnya putih. Tiga koma tiga VCC-nya saya kasih 3,3 aja di sini sekarang. Nggak nyala dia. Oh nyala, oke. Dia udah nyala. Setelah saya kasih 3,3, sekarang tinggal datanya saya masukin ke D2. D2 tuh yang ini. TX, RX di 1 D2. Oke, mudah-mudahan saya coloknya benar. Sekarang saya akan ambil ini. Oke, ambil ini, klik kanan copy. Saya akan ini nggak dipakai. Oke. Oke, ini saya ambil di sini. Sekarang saya akan upload langsung. Tapi kecepatannya ini ya. Kecepatannya oke, Wemos D1 ini DHT aja ya, atau DHT read lah biar ada keren dikit. Oke, dia lagi ngompil. Nah, ini udah jam 8 malam. Nanti kita akan coba kirim. Nah, oke. Kalau misalnya berhasil, kita akan coba kirim data suhunya sama itunya lewat UDP ke server lah kira-kira. Oke. Ini saya buka. Nah, cuman kita punya masalah. Speednya beda. 9600 fps. Oke. Nah, ini dia. Jadi humidity kita dapat 82%, temperaturnya Oke, ini dia. Jadi humidity 82, temperatur 24,9 Celsius, dalam Fahrenheit 76,82, heat indexnya sekian. Oke, ngerti maksudnya. Jadi yang sebelah kanan ada heat index, di sini ada temperatur. Apa bedanya heat index sama temperatur? Ini kan di sini temperaturnya 24,8, sementara heat indexnya 25,5. Di sini 76 Fahrenheit, di sini 71,7. Maksudnya apa? Ini adalah kalkulasi perhitungan. Suhu sebenarnya sih cuma 24,7. Tapi karena kita cukup banyak air, humid,
manusia akan ngerasanya sebagai 25,3. Jadi ini yang kita rasakan. Yang sebelah kanan adalah yang kita rasakan, yang tengah adalah yang suhu sebenarnya. Jadi gitu kira-kira. Jadi kita bisa dengan mudah aja ngukur suhu dan sebagainya sih, kira-kira kayak gitu. Beres ya. Nah, sekarang mungkin nggak kita ini hasil pengukuran apa sih namanya? Hasil pengukuran suhu dan temperatur segala macamnya kita kirim ke server kayak tadi lagi sama. Ya mungkin aja sih, gampang aja. Nah, cuman codingnya belum ada nih. Ini saya akan ngarang coding. Oke. Ini udah, yang ini tetap saya tahan. Saya akan ngarang codingan nih sekarang. Oke, kemudian saya akan masuk Wemos. Nah, yang ini kan cuma analog read, anol ini. Nah, saya akan kirim DHT11 ke plus UDP send. Jadi saya akan bikin tambahan di sini. Ini bagaimana kita mengembangkan satu program ya. Cara gila ini mah. Nah, ini kebiasaan saya nyatat sih. Jadi ini sambil ngoprek. Oke. Ya. Oke. Yalah. Kenapa susah banget sih ngekliknya? Aduh. Mouse-nya blow on ini berarti alah sih. Kok nggak bisa diklik ya? Oops. Nggak bisa diklik nih mouse-nya, parah. Klik kirinya nggak beres. Nggak bisa diklik, klik kirinya nggak jalan nih. Gimana caranya nih? Oh. Alah, klik kirinya nggak bisa jalan. Waduh. Ini mouse saya ini, mouse laptop. Nggak bisa diklik, semuanya. Oh, sorry, saya harus login dulu. Belum login. Jadi nggak bisa ngedit kalau belum login, harus ngedit dulu. Klik nih, login. Oke, kayaknya itu yang bikin gara-gara. Oke, ini saya akan masuk sini. Oke. Sekarang saya akan masuk ke sini. Oh, bisa nih. Klik kanan copy. DHT11 plus UDP send. Jadi saya akan gabungin dua program ya. Nah, ini seru nih. Oke, kita akan buka. Ini saya akan buka. Oke. Yang ini adalah yang jangan yang TeamSpeak, kacau TeamSpeak mah. Ini, yang ini aja. Ini lebih gampang. Ini yang tadi ya. Yang tadi. Oke, ini udah. Oke, ini beres semua dapat. Sekarang kita akan tambahkan buat nyambungnya. Oke, ini saya pindahin sini dulu.
Sekarang saya akan nyolong Wi-Fi connect lah. Atau yang buat ngirim data tadi ya, yang ini aja lah yang lebih enak. Oke. Ini saya harus tambahkan, saya edit dulu lah. Jadi ini gabungin dua program jadi satu nih sebenarnya. Oke, ini saya naikin ke atas dulu supaya sama. Ini saya edit. Ya, nggak bisa diklik. Aduh, kayak nge-hang sih. Oke, ini saya ambil, include, masukin sini, saya taruh di sini. Oke, jadi saya punya fasilitas buat WiFi. Kemudian di sini saya ambil WiFi network name sama passwordnya, copy. Oke, ini biar DHT dulu beres urusannya. Nah, sekarang baru urusan WiFi di bawahnya. Oke, di sini saya kebetulan SSID-nya adalah O, passwordnya adalah Onowe Purbo. Oke, udah. Sekarang saya lanjut di sebelah sini. Ini ngeset IP servernya. Sampai sini lah saya ambil, saya colong semua dari sini ke sini. Jadi caranya buat mengembangkan software kira-kira kayak gini sih, Kopas caranya. Ini 240 yang saya punya. Portnya 888, biarin aja. Sekarang saya lanjut. Ini saya ambil di sini. Ini sama aja. Ini kebetulan serialnya segitu ya kecepatannya. Saya taruh di bawah sini aja. Nah, ini ada dua serial begin. Terserah kita mau pakai 9600 atau 115 kbps. Oke. Cuma nanti berarti ini harus taruh di atas aja. Oke. Kita pakai 115 kbps aja, ini kita buang. Oke. Terus DHT aktif, sekarang urusannya Wi-Fi-nya akan aktif. Serial print line ini semua beres, nggak usah kita rubah sampai titik ini. UDP bikinnya udah mulai siap. Nah, sekarang urusan di bawahnya. Oke, di bawahnya. Nah, ini kan sensor read nggak kita pakai, bagian ini nggak dipakai. Nah, ini tetap kita pakai. UDP begin kita, ini saya colong dulu ya bentar. Oke, ini kita colong. Jadi kita masukin ke sini. Ya. Jadi kita perlu UDP begin. Oke. Terus ini harus taruh di bawah. Oke, paling bawah. Delaynya nggak perlu, soalnya ada delay di atas 2 detik sebetulnya. Oke, di atas sini ada delay. Kalau kita lihat tadi, ini ada delay 2 detik sih sebenarnya. Nah, sekarang kita tinggal colong supaya printf-nya ada tambahan printf lagi. Oke, nah di sini bagian printnya dari sini. Jadi printnya ada 2 nanti, ada print ke serial sama print ke UDP. Jadi ada serial print, ada UDP print.
Jadi tinggal yang ininya kita colong. Oke. Nah, di sini UDP semua nih. UDP 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 UDP. Oke. Ini saya buang aja. Mudah-mudahan nggak ada yang salah di sini. Karena dia makanya print F. Ini print doang, bisa jalan nggak ya? Pakai doa. Kalau dia komplain ditambahin F ntar. Ini kita save dulu. Save. Nah, sekarang kita akan colong. Sorry, salah. Jangan di sini. Nah, ini gini aja. Biar ada rapi dikit, ini saya buang nih spasinya. Deh. Buang. Dah. Kita ambil di sini. Ini diambil. Wow, kacau gini jadinya. Ya udah biarin lah, nggak apa-apa lah. Oke. Klik kanan copy. Sekarang kita masuk sini. Sorry, ini udah nggak penting. File, new. Oke. Kita copy ke sini. Nah, ini udah beres. Mudah-mudahan nggak ada yang salah nih ya. Oke. Ini saya compile dulu, verify dulu. Oh, sekarang dia perlu ini dia. Wemos D1 mini DHT, tapi kita pakai UDP set ke server. Ya, sekarang kita akan siapkan servernya di sebelah sini. Deh, kita standby dulu bentar. Ini lagi ngompil. Servernya 192.168.8.240 lagi dikompil. Dia akan komunikasi ke port 8888. Di sini saya pakai NC. Dia siap menerima komunikasi lewat UDP. Dia akan listen di port 888. IP-nya IP server 192.168.8.240. Jadi IP-nya ngikutin di mana si aplikasi itu jalan. Masih lama compilingnya rupanya. Jadi Anda bisa ngelihat gimana caranya satu program sama program lain kita bisa gabungin jadi satu sih sebenarnya. Jadi ini ngoding biasa aja. Nah, ini udah nggak kita pakai. Iya, ini nggak dipakai. Ini nggak dipakai. Ini nggak dipakai. Oke, sekarang ini udah beres. Jadi kalau kita lihat di sini dia berhasil Ini kalau kita lihat dia berhasil ngompil, nggak ada error. Yang penting bawahnya nggak ada error sih, intinya gitu aja. Ya udah, sekarang kita akan upload. Oke, ini udah oke. 70%. Nah, ini udah mulai ke upload nih. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, cuman di sini harus saya ganti kecepatannya. Kecepatannya masih
9.600 saya rubah ke 11. Ini kelihatan. Ini yang di serialnya ya. Di serialnya dia ngirim kayak gini. Sekarang di sininya saya enter. Nah, yang ini yang data yang diterima di mana sih namanya? Di server. Wah, ini harus digedein. Alah. Nggak bisa. Oke, ini dia. Nah, udah. Jadi data yang dikirim lewat serial, yang ini di server sama. Jadi bisa dikirim segala macam. Nah, tinggal di servernya nanti kita harus bisa parsing data yang masuk ini supaya bisa disimpan ke file. Setelah masuk file ya udah bisa kita proses segala macam, suka-suka sih prosesnya. Jadi kita kira-kira programmingnya kayak gitu yang namanya IoT. Jadi ini menghubungkan langsung antara mikroprosesor, sensor, sistem on chip, sama jaringan, server. Akhirnya kita bisa punya yang namanya IoT. Kira-kira kayak gitu sih. Ya bentuknya cuma gini doang programmingnya sih. Programmingnya rada lumayan aja. Yang lebih ribet nanti programmingnya di AI-nya sih sebenarnya. Yang seru. Karena AI butuh training data yang lumayan gede supaya hasilnya presisi. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat. Kayaknya jelas sih. Nggak ada yang nanya, jadi bagus. Oke. Ya udah gini kira-kira. Nah, bentar. Materinya sebetulnya, nah ini kita akan review sedikit materinya. Jadi ini materi bonus banget IoT supaya Anda tahu yang namanya IoT. Karena saya dapat laporan dosennya lebih teori, jadi pening kepala ada urusannya. Sorry salah. Masuk ke open course. Oke. Ctrl F 2024 minus 1 ya. Oh salah, masuk ke home dulu. 2024 nih, prosesor. Oke, jadi ini sampai arsitektur server mungkin udah sempat kebahas kemarin. Komputer arsitekturnya seperti apa udah kebahas. Terus saya loncat langsung ke Arduino dan teman-temannya. Ini udah bisa kita lihat programming WiFi. Saya nggak pakai programming Ethernet soalnya nggak ada Ethernet ya. Terus tapi saya lebih banyak fokus ke ESP8266. Kalau di sini hampir sama. Ini pakai Raspberry Pi. Pada waktu awal-awal saya ngasih kuliah saya banyak pakai Raspberry Pi. Raspberry Pi-nya dipinjam si siapa ya kemarin ya? Dipinjam mahasiswa. Nggak balik. Ya udah. Jadi agak susah saya. Tapi ya percuma juga sih Raspberry Pi harganya sekarang 1 jutaan. Mendingan pakai komputer biasa sih. Oke, jadi ini udah sebagian besar udah kebahas. Sekarang nanti minggu depan saya akan mulai masuk ke yang kayak ginian. Oke. Jadi ini sebenarnya menggabungkan antara mikroprosesor dengan sistem operasi. Sistem operasi kuliah lain sih sebenarnya. Cuman dosen di kuliah-kuliah sistem operasi jarang banget yang ngebahas seperti ini. Kernel modul, scheduler, I/O, memory scheduler jarang dibahas. Apalagi monitoring kerja sistem operasi, benchmark. Jadi minggu depan ke sana saya akan mulai bahas ke arah sini. Oke. Ini agak geek banget. Saya nggak tahu, mudah-mudahan saya nggak berani nyentuh laptop ini dulu. Jadi minggu depan saya akan siapkan mesin virtual. Di mesin virtual ini kita ngoprek. Kalau gagal ya udah saya delete aja mesin virtualnya. Jadi itu akan dibahas minggu depan ya urusan yang ini. Jadi mudah-mudahan udah kebahas semua. Kalau nggak salah minggu depan atau apa ya yang UTS. Tolong kerjakan UTS-nya. Kalau misalnya minggu depan UTS ya udah, jadi nggak ada kuliah. Silakan kerjakan UTS-nya aja. Gitu. Soalnya kalau saya ngasih kuliah jadi kasihan. Anda kan harusnya waktu buat belajar ya, buat kuliah yang lain. Silakan dikerjain aja.
Gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pertemuan kita hari ini. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Ini saya save dulu ya. Waalaikumsalam.